Hari itu Han Tae-oh dipanggil ke ruangan itu dan dia diperkenalkan dengan ketua Kangho Group. Di sana profesornya itu memuji kepintarannya Han Tae-oh saat masih kuliah, dan hari ini Tae-oh juga yang mempersiapkan teks pidato untuk dibacakan oleh ketua grup Kangho. Kemudian semua orang disuruh keluar dari ruangan itu karena pria itu ingin berbicara dengan Tae-oh. Di sana, pria itu menanyakan bagaimana pendapat Tae-oh tentang dirinya. Tae-oh tanpa segan mengutarakan pendapatnya hingga saat itu dia dipecat. Tapi dengan berani Tae-oh bilang kalau dia dipecat maka itu akan merugikan grup Kangho. Mendengar hal itu, pria itu mulai mengungkapkan masa lalu yang disembunyikan oleh Tae-oh. Dan itu membuat Tae-oh sangat marah. Dia sangat kaget karena pria itu mengetahui masa lalunya. Kemudian Tae-oh pun bilang dia akan segera menyiapkan surat pengunduran dirinya. Tapi ternyata ketua itu hanya menguji tekad dari si Tae-oh. Ketua itu bahkan menasihati Tae-oh supaya bisa bersikap tenang dalam keadaan apapun. Kemudian ketua grup Kangho menghadiri dan dia berpidato di acara itu. Di sana dia berpidato berdasarkan hasil dari rancangan Han Tae-oh. Saat berpidato dia terlihat sangat semangat di atas sana. Tae-oh dan juga In-ha sedang menyaksikan ayahnya yang sedang berpidato dengan penuh semangat. Putra kedua dari ketua itu sangat menginginkan pusat dari grup Kangho. Kemudian Tae-oh datang menghadap ketua itu. Di sana dia mulai bekerja sebagai asisten dari ketua itu dan akan selalu berada di sampingnya. Dan mulai hari ini permainan mereka pun dimulai. 5 tahun berlalu. Saat itu ketua sedang berenang, tapi tiba-tiba dia pingsan di kolam renang. Tidak lama kemudian keluarganya buru-buru datang untuk melihat keadaannya, tapi ternyata pria tua itu baik-baik saja. Saat itu dia sedang menikmati makanannya dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Di dalam lift, ibu tirinya mencoba menasehati anak tirinya itu, tapi pria itu tidak terima dan membalas semua omongan si ibu tiri, sehingga mereka pun ribut di sana. Kemudian Tae-oh dipanggil oleh ketua. Dia berencana mendukung Kim Sang-sang untuk menjadi pimpinan partai supaya Kangho Group mendapat dukungan dari pemerintah. Karena di sini ketua itu berencana membangun sebuah negara di dalam negara Korea di area itu, sehingga mereka sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Dan di sini diperlihatkan kalau saat ini Kang In-ha juga sudah bekerja di Kangho Elektronik dan saat ini mereka sedang mengadakan rapat. Di lain sisi, Hye-won bekerja sebagai reporter publik. Dia juga terlihat sangat sibuk. Di lain sisi, Kang Sun-ju sedang mengadakan pertemuan bersama Jo Sun-dong. Dia berencana mendukung Jo Sun-dong untuk melawan ayahnya, dan ternyata gerak-gerik Kang Sun-ju dipantau secara ketat oleh anak buahnya Han Tae-oh. Di sini mereka memiliki semua rekaman tentang aktivitas yang dilakukan oleh Kang Sun-ju. Saat malamnya, Han Tae-oh, Kang In-ha, dan juga Na Hye-won bertemu. Mereka bekerja sama dalam membantu In-ha mencapai posisi tertinggi di Kangho Group. Di sini mereka sudah mengetahui kalau Kang Sun-ju memilih Jo Sun-dong untuk memikul beban berat miliknya. Keesokan harinya ternyata Jo Sun-dong memenangkan pemilihan sebagai pemimpin partai Hanmi yang baru, sedangkan yang didukung sama ayahnya kalah, dan hal itu membuat Kang Sun-ju dan juga ibunya merayakan pesta kemenangan. Di sisi lain, Kang Jung-mo terlihat sangat kesal karena orang yang didukungnya tidak menang, dan itu membuat dia sangat khawatir karena mereka pasti akan menyerang grup Kangho. Di sisi lain, In-ha sedang berada di tempat latihannya. Dia sedang mempersiapkan fisiknya. Malam itu, Han Tae-oh bertemu dengan Na-won. Di sana, Tae-oh bertanya apakah dia mempertimbangkan untuk menikah dengan In-ha. Tapi Na-won bilang kalau dia belum mempertimbangkannya. Kemudian Tae-oh meminta bantuan kepada Na-won supaya dia mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan. Tae-oh meminta fakta yang konkret dan dia memberi waktu selama 2 hari.
Keesokan harinya, Nawon mulai menjalankan aksinya. Dia mendekati salah satu rekannya untuk mendapatkan informasi, dan di sana rekannya memberitahukan kalau malam ini mereka akan mengadakan pertemuan dengan anak buahnya Jo Sundong di sebuah bar. Di lain sisi, Hiju diberitahukan sama asistennya kalau dia mau dijodohkan sama seseorang oleh ibunya. Mendengar hal itu, Hiju sangat kesal dan dia langsung pergi menemui ibunya. Sampai di kantor ibunya, dia langsung mengajak ibunya untuk berbicara. Di sana, dia langsung mengatakan kalau dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Di sana, Hiju mengatakan kalau ibunya terus memaksa. Hiju mengancam bahwa dia akan bunuh diri. Mendengar hal itu, ibunya tak bisa berkata-kata. Ternyata Hiju ini masih sangat mengharapkan si Han Tae-oh. Ketika malamnya, Nawon datang ke bar itu. Ternyata Nawon sudah menyogok wanita pemilik bar itu untuk meletakkan alat penyadap di ruangan tempat orang-orang itu berdiskusi. Di ruangan lain, Nawon sedang mendengarkan rekaman mereka. Setelah selesai, Nawon pun pergi dari sana. Kemudian dia memberitahukan pada Han Tae-oh dan mengajaknya untuk bertemu di rumahnya Inha. Di sana, Nawon memberitahukan pada rekannya kalau rencana orang-orang itu untuk menghancurkan proyek Royal Road, dan mereka berencana memanggil ketua Kang karena menggelapkan dana dan kelalaian. Itu merupakan awal dari rencana Kang Sung-ju. Jadi di sini mereka sudah memahami bahwa itu adalah tujuan dari Kang Sung-ju, dan dia akan mencoba untuk mencuri inti dari Kang Oh Group. Mereka memiliki peluang 100% akan berhasil. Mendengar hal itu, Inha merasa sangat cemas, tapi lain halnya dengan Han Tae-oh. Dia bersikap dengan tenang. Dia bahkan berkata kalau mereka tidak akan bisa mengambil apapun yang mereka inginkan selama Han Tae-oh berada di sana. Keesokan harinya, anak buahnya Han Tae-oh memberikan informasi lainnya. Kemudian ibunya Kang Sung-ju menemui dokternya ketua Kang. Di sana dia mengorek informasi tentang penyakit ketua Kang. Dia bahkan mengancam dokter itu supaya dia mau memberitahukan informasi itu tentang penyakitnya ketua Kang. Tapi akhirnya dokter itu pun memberikan informasi itu. Kemudian Han Tae-oh datang menemui ketua Kang. Dia bertanya tentang siapa pemilik dari yayasan Jang Noi. Di sana Tae-oh memberitahukan kalau mereka mungkin memiliki bukti kelemahan dari ketua Kang. Keesokan harinya, ibunya Kang Sung-ju datang menemui kepala bagian hukum Kang Oh. Wanita itu mencoba untuk mengambil hati dari pria itu, dan selanjutnya akan dijalankan oleh anaknya untuk mengajak pria itu bekerja sama dengan mereka dan mengkhianati ketua Kang Oh Group. Kang Sung-ju langsung berusaha menggoyahkan keyakinan dari pria itu dan menjanjikan jabatan tinggi. Dan ketika malamnya, pria itu pun memberitahukan Kang Sung-ju bahwa dia setuju untuk bekerja sama dengannya asalkan dia menepati janjinya. Tapi di sini Kang Sung-ju tidak berencana untuk menepati janjinya itu, dan hal itu pun diketahui oleh Han Tae-oh. Di sana dia sangat penasaran sebenarnya apa kesepakatan yang telah mereka buat untuk saling bekerja sama. Dan anak buahnya Han Tae-oh bekerja sangat keras dalam membantu Han Tae-oh. Keesokan harinya, Kang Sung-ju mendapat kiriman sebuah flash disk, dan ternyata isinya menyangkut tentang bukti transaksi dan kepemilikan sebenarnya dari Milton. Dan akhirnya Tae-oh memberitahukan pada ketua Kang kalau putranya itu, wakil presiden Kang Sung-ju, telah menguasai kelemahannya. Tae-oh bahkan memperlihatkan bukti kerjasama antara Kang Sung-ju dan juga Jo Sundong. Kemudian Kang Sung-ju datang menemui ibunya. Di sana ibunya memberitahukan bahwa ayahnya sedang menderita penyakit jantung.
dan dia bisa mati kapan saja. Kemudian wanita itu menyuruh anaknya untuk segera mengadakan pertemuan dengan anggota Kongres Joseon-dong. Malam itu Inha datang menjemput Nawon untuk pulang bersama saat mereka sedang bersantai sambil menikmati suasana laut gitu. Dia mengajak Nawon untuk menikah, tapi Nawon bilang pada Inha supaya dia bisa mencapai kedudukan tinggi barulah mereka akan menikah. Dan saat ini mereka hampir sampai pada tujuan itu. Nawon juga bilang bahwa dia percaya pada Inha. Keesokan harinya, Ketua Kang memanggil semua orang yang bertugas di bidang hukum. Dia menyuruh menyingkirkan masalah hukum apapun yang mungkin timbul dari penugasan kembali pusat tersebut. Saat mereka mengadakan rapat, semua handphone dari orang-orang yang akan mengikuti rapat akan disita. Di sana, Shu Yunji terlihat sangat khawatir. Dia bahkan meninggalkan ruang rapat. Dia takut kalau dia akan ketahuan karena telah bekerja sama dengan Kang Sungju. Kemudian Tae-oh datang ke sana. Di sana Tae-oh memberikan handphone miliknya. Kemudian mereka pun kembali bekerja. Saat itu Sungju langsung datang menemui ibunya. Dia terlihat sangat cemas karena ayahnya sedang mencoba untuk mengambil alih pusat Kangho. Kemudian ibunya bilang bahwa mereka harus segera bertindak. Keesokan harinya Ketua Kang mengadakan rapat dan semua orang ada di sana. Awalnya dia memuji keterampilan kerja dari Kang Sungju karena dia berkontribusi besar bagi Kangho Group. Tapi ujung-ujungnya dia malah menyuruh anaknya itu untuk mengambil alih Kangho Security yang hampir bangkrut. Dan itu membuat Kang Sungju sangat kesal. Melihat hasil rapat itu terlihat Han Tae-oh merasa sangat lega. Kemudian Tae-oh datang menemui profesornya dahulu. Profesornya itu adalah bawahan setia dari Sungju, namun Sungju meninggalkannya begitu saja. Dan Han Tae-oh datang ke sana untuk mengajaknya bekerja sama dan akan membantunya bekerja kembali di Kangho Group. Saat kembali ke ruangannya, Sungju terlihat sangat emosi. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian berita pun mulai tersebar di seluruh kantor. Melihat berita itu, Inha dan juga Nawon terlihat sangat lega dan senang. Di kejaksaan mereka dapat informasi tentang sebuah kunci untuk meledakkan Ketua Kang Jungmo dari Kangho Group. Dan atasan mereka menyuruh bawahannya untuk segera bertindak. Di lain sisi, ibunya Sungjo datang menemui suaminya. Di sana dia mengancam suaminya supaya menaikkan kembali jabatan putranya. Karena dia memiliki sesuatu untuk mengancam suaminya itu. Saat itu tiba-tiba penyakit suaminya kambuh. Di lain sisi, orang-orang kejaksaan datang untuk menyita semua dokumen yang ada di grup Kangho. Saat ini Ketua Kang berusaha mengambil obatnya, tapi tidak sengaja terjatuh dan ia terlihat sangat sekarat. Lalu istrinya kembali, ternyata wanita itu tidak mau membantu suaminya yang sedang sekarat itu. Dia malah langsung pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian Han Tae-oh masuk ke sana. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Han Tae-oh? Mari kita saksikan di next episode.